Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Melalui channel Klafus Sukacita kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, baik hamba, tapi juga kru Klafus Sukacita dalam mempersembahkan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan lewat channel ini. Roh pimpin kami sekalian supaya setiap orang di mana saja mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini dipenuhi dengan sukacita, lalu dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, dari bagian firman Tuhan saat ini Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 kita dipandu dalam sebuah tema, yaitu manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, setiap manusia, siapapun itu, diperanakan atau dikandung oleh dosa. Karena memang sejak dahulu kala manusia telah berdosa. Dosa itu terjadi karena ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Sejak zaman Adam, manusia pertama sampai kepada keturunannya demi keturunannya, hingga Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia telah memberi kelepasan, kemenangan bagi manusia yang dibelenggu oleh dosa, di mana ada manusia yang buta, tuli, sakit, kelaparan, lumpuh, bahkan Yesus juga menghidupkan orang yang mati. Dan kehadiran Yesus Kristus telah membuka jalan menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal. Hal ini benar dan telah dibuktikan dalam Alkitab. Dan hari ini kita belajar dari kitab Roma pasal 5 ini, yang merupakan kesaksian dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang telah mendapatkan kasih karunia, yaitu dibenarkan karena beriman atau percaya kepada
semua orang, semua suku bangsa di muka bumi ini, jika beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, maka akan dibenarkan di hadapan Allah. Akan diselamatkan oleh imannya kepada Yesus Kristus. Orang beragama Kristen belum tentu akan diselamatkan, tetapi dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti siapapun, dari suku manapun, dari agama manapun, jika percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan dibenarkan, ia akan diselamatkan. Nah, pemirsa Kampus Sukacita yang diberkati, jika percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, maka akan diselamatkan. Itu berarti bahwa keselamatan itu tidak dikhususkan kepada suatu bangsa tertentu, tidak dikhususkan kepada agama tertentu, tidak dikhususkan kepada jemaat tertentu, tidak dikhususkan kepada keluarga tertentu. Tetapi keselamatan itu bagi siapa saja yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Pemirsa Kampus Sukacita yang diberkati, kini kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Penting bagi kita sebagai orang percaya untuk merenungkan, menghayati makna dari pengorbanan Yesus Kristus melalui kesengsaraannya, penderitaannya yang ia alami sewaktu ia ada di dunia ini. Penting bagi kita untuk merenungkan, menghayati betapa sengsaranya Tuhan Yesus mengalami siksa, mengalami kesengsaraan hanya untuk kita manusia supaya kita dibenarkan atau diselamatkan. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita lemah, kita tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri kita dari belenggu dosa. Tetapi oleh Yesus Kristus kita telah dibebaskan, kita telah dilepaskan. Dan lewat kesengsaraan dan kematiannya itu telah membuktikan bahwa Dia mampu membebaskan kita. Dan hal ini yang patut kita syukuri, bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 9 dan ayat 10. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Oleh sebab itu, mari kita hidup tertib, mari kita hidup sopan, kita hidup teratur sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman, sehingga kita dapat menghargai, kita dapat menghormati apa yang Yesus telah buat bagi kehidupan kita sewaktu ia ada di dunia ini. Begitu besar pengorbanannya bagi kita, maka mari kita menghargai itu dengan cara hidup kita yang baik, tertib, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kampus Sukacita. Tolong kami supaya dalam menjalani hari-hari hidup kami, apalagi di tengah-tengah masa pandemi di mana corona masih ada, kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pembebas kami, Sang Penebus kami. Biarlah iman kami semakin kuat, teguh di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan kami tetap bersandar kepada Tuhan karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Kampus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, beri kelegaan bagi mereka. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada yang di kampung. Hikmat Tuhan beri, kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan Tuhan beri bagi mereka, agar dapat memimpin setiap masyarakat pada wilayah pemerintahan mereka masing-masing sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Berkati pula para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk setiap kehidupan dunia, masyarakat, jemaat-Mu di mana mereka berada. Kuatkan iman percaya mereka, beri kuat sehat umur panjang bagi mereka pula untuk setia menabur firman Tuhan, memberi semangat, dorongan, motivasi bagi setiap umat Tuhan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini.
Berkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam kesediaan mereka untuk menabur firman Tuhan melalui channel ini. Pribadi bahkan keluarga mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.